ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar ketika menghadapi dua larangan itu. Maka kita terangkan, sabar apa? Ya, dua larangan apa yang banyak orang itu tidak sabar? Maka beliau mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar. Sabar yaitu larangan yang berkaitan tentang mulut dan larangan yang berkaitan tentang syahwat. Larangan yang berkaitan tentang mulut itu masalah rezeki. Larangan yang berkaitan tentang syahwat itu adalah masalah zina. Makanya kemudian kita terangkan, Pak, tidak ada hukum yang paling keras yang Allah berlakukan dalam hukum hudud kecuali adalah hukuman zina dan hukuman homo. Homo, Pak, saya terangkan dulu homo. Tahukah kita homo itu merupakan salah satu bagian dari hukum hudud yang paling keras itu hukum homo. Kalau Bapak membayangkan tentang masalah kisos, pahami ya Pak, kisos itu tidak berat. Kalau yang dilakukan kisos itu dia sabar, ikhlas. Kenapa? Kisos itu pedangnya harus betul-betul tajam. Tidak boleh dengan cutter 2 jam baru meninggal, tidak boleh. Tapi pedangnya harus tajam, sekali tebas putus. Tidak merasakan sakit dan tidak boleh menyakiti orang yang dikisos apabila dia membunuh dan tidak dimaafkan keluarga yang terbunuh. Dikisos. Kisos boleh ditutup oleh ulil amri, boleh dibuka. Kalau kemudian dirasa ada kebaikan ditutup. Kalau dirasa ada kebaikan untuk dibuka, dibuka. Itu kisos. Tapi tahu dengan hukuman hudud yang paling berat bukan kisos, Pak. Hukuman hudud paling berat itu hukuman yang diberlakukan kepada pelaku homo dan pelaku zina. Homo itu pernah terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid pernah menangkap 2 orang laki-laki yang kawin ketika beliau pergi ke Yamamah. Lalu kemudian Khalid bin Walid kaget mendapatkan 2 laki-laki ini kemudian kawin. Kemudian Khalid bin Walid mengirimkan kurir untuk bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan bertanya, apa hukuman yang kita berlakukan kepada pelaku homo? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban paling lantang, paling nyaring. Beliau mengatakan tidak ada hukuman bagi pelaku homo kecuali satu, dibakar hidup-hidup, disaksikan banyak orang. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang semacam itu karena beliau berkata supaya memberikan efek jerah dan efek takut kepada orang yang melakukan tindakan homo. Beda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengambil kisah sebagaimana Nabi Lut, sebagaimana kaum Lut ketika mereka disiksa. Yaitu adalah Ibnu Abbas berkata, bawa ke tempat yang tinggi, Pak. Kemudian dibalik, kemudian didorong dari belakang, setelah jatuh dilemparin batu. Karena kemudian beliau mengambil contoh dari kejadian ketika kaumnya Lut ketika diadab oleh Allah. Kaumnya Lut itu kan ketika diadab dinaikkan, Pak, ke tempat yang tinggi. Sampai suara lolongan anjing mereka ketakutan. Anjingnya aja ketakutan. Kemudian dibalik sama malaikat, ditumpahkan ke bumi, dilemparin batu oleh malaikat. Maka Ibnu Abbas berkata, hukuman bagi pelaku homo dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau di sini di mana? Di Batu. Ya. Kalau di Jakarta di Monas, Pak. Didorong dari belakang, kemudian setelah jatuh dilempari batu. Dan hukuman itu tidak boleh ditutup dari pandangan masyarakat. Harus dibuka, semua orang harus tahu. Kenapa? Supaya memberikan takut bahwasanya itu merupakan hukum yang paling berat ketika dibenci oleh Allah. Sama dengan hukum zina. Zina, Pak, tidak main-main, Pak. Makanya orang yang tidak sabar terhadap pelaku zina itu Masya Allah siap-siap untuk menghadapi adab yang pedih kelak pada waktu di akhirat. Di dunia aja berat, Pak. Hukuman rajam. Kalau kita baca di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin, hukuman rajam ditaruh di dalam tanah. Orang terkunci rapat tangan dan kakinya oleh tanah. Sisa kepalanya saja. Dia persiapkan batu. Tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar. Yang sekali jatuh ke kepala pecah batunya. Pecah kepalanya langsung mati. Tidak boleh. Batu yang sedang kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu. Sebulan tidak mati-mati. Tidak boleh juga. Tapi batunya yang sedang. Kemudian Syekh Utsaimin menerangkan. Kenapa batunya harus yang sedang? Supaya ketika dilemparkan kepada orang yang sedang berzina ketika dirajam, dia tidak langsung mati. Dia merasakan dulu perihnya ketika dilempari itu dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan ketika dia berzina, ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan semua kenikmatan yang haram dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Makanya sampai sedahsyat itu, Pak. Makanya sampai kemudian para salaf itu berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, Pak. Zina itu utang. Siapapun yang pernah berzina dengan seseorang, maka dia akan hutang
Anak-anaknya ada yang nanti dizinai sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina, Pak, tidak ada kata yang dia sampaikan kecuali satu, bala, bala, dan bala. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu akan mendapatkan balaknya ketika penghuni rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. Saking kerasnya adab yang diperlakukan kepada orang yang berzina. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina, Pak, kalau sudah bertobat itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. Bukan. A zina dengan B, lahir C. A dan B tobat. C itu masih merasakan akibatnya, Pak. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Tidak bisa C bin A. Tidak bisa. Saling mewarisi? Tidak bisa. Saling kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah? Tidak bisa, Pak. Kenapa? C ini nasabnya bukan kepada bapak, tapi nasabnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzina. Walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zina detail gitu, di salah satu kawasan di Jakarta ada yang keluar dari nangis, Pak. Meluk saya dan berkata, saya sudah menduga ini pasti tentang zina ini. Nangis beliau berkata, saya punya anak Ustadz Putri kelas 3 SMP dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan, Masya Allah. Tapi saya sudah bertobat sama istri saya, tampilannya sudah berubah, Pak. Orang mungkin gak menduga. Bolehkah saya, Ustadz, nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan, Ustadz? Tidak bisa, Pak. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan, Pak. Tapi hukum Allah tidak bisa dihapus. Bapak harus sabar dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat. Nangis, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa saya lakukan apa-apa. Disitulah tadi para ulama mengatakan apa? Dosanya zina tidak menghapuskan jejaknya. Saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan, Pak, detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan, Masya Allah dalam Islam diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tapi harus dengan telepukan tangan begini. Laki-laki baru boleh dengan suara supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan tidak boleh di belakang perempuan, Pak, kalau menurut salafus saleh itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kafa bil aib, cukuplah orang itu aib kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan, Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, setan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah, sampai segitunya, Pak. Makanya kalau bapak jalan tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong malah jangan dinikmatin di belakang. Disalib akhwatnya. Dan akhwatnya itu kalau disalib, jangan GR. Ih, ikhwannya ngejar saya, bukan ngejar kamu. Dia mau nyalip kamu. Supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah, Pak. Sampai urusan itu. Sampai bapak ketika punya istri boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Tidak boleh, Pak. Mencium jidat istrinya di depan orang, ciuman, walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri, Ustaz. Lu yang bilang istri tetangga itu ya sopo. Tapi tidak boleh, karena Nabi tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu silahkan. Tapi kalau di luar pintu tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba sampai sedetail itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina.